Assalamualaikum. Dengar nggak suaraku? Waalaikumsalam, kedengaran Mas. Ah, apa? Bentar ya. Salam, Mas Sabto. Udah tadi pertama Waalaikumsalam. masuk. Apa? Iya, Mas Pertama tadi masuk. pertama masuk. Belum Ya, ada ya. orang. Saya tadi itu udah mau masuk, cuman si Ah, Adalin tuh minta mandi. Ya mandi ah, dulu. oke lah. Oke, udah bentar ya. Saya siap dulu. Siapin PPT-nya dulu. Bentar. PPT. Ah, oke. Ah, oke. Ah, oke. Bentar. Udah kelihatan ya, Pak Ibu? Udah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke. Jam berapa sekarang? Oke, 3 menit lagi lah kita mulai ya. Oke. Siap. Sambil nunggu, saya buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suara saya ya? Waalaikumsalam, kedengaran, Mas. Benar. Jelas, Oke, jelas. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya masih semangat hari Jumat jam 8 ini ya. Kebetulan ini saya menggantikan Mas Fahri juga Mas Opik yang tidak bisa hadir. Jadi ini random aja. Tapi ini baru ya. Jadi participatory model with children and agriculture student to design loose part. Jadi begini ya. Ada basic dulu. Kenapa sih peserta tuh bisa dapat artikel yang bagus-bagus, yang baru-baru gitu ya? Ya ini kerjaannya. suaranya hilang, Mas. Iya, Bu. Kayaknya Mas Harto-nya terlempar dari Zoom ya, Bu. Halo, Mas Salto. Jadi nanya, Iya, Pak.
Salto. Belum masuk. Halo, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran ya? Oke, Kedengaran, lanjut. Mas. Oke, sorry, maaf ya. Sinyalnya agak kurang bagus. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau bisa jurnal-jurnal itu di-subscribe di emailnya. Jadi salah satu jurnal yang keluar baru adalah tadi jurnal di Thinking Skill and Creativity itu. Jadi saya tuh biasanya juga diminta sama reviewer buat nge-review, cuman saya agak males belakangan ini karena sibuk ngurus anak ya Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini kita agak beda nih tampilannya. Biasa kan langsung jadi paper yang udah publish ya. Jadi paper yang model kayak gini namanya preprint paper atau pre-proof paper. Jadi ketika jadi paper yang dasarnya awalnya penulis gunakan untuk melakukan submission. Jadi judulnya adalah Participatory Model with Children and Agriculture Student to Design Loose Part. Nanti saya jelasin lagi ya. Oke, di sini kalau di beberapa jurnal dia tuh minta highlight. Highlight itu temuan-temuan penting lah. Misalnya gini, di sini temuannya itu ibaratnya highlightnya itu ada 3. Children and student agriculture student, student yang kuliah arsitek itu dapat mendesain loose part together. Loose part itu apa? Loose part itu kayak barang pecah belah yang bisa dikombinasikan lah gitu. Biasanya ya mungkin bisa dibuat gelang atau bisa dibuat Lego, itu loose part ya. Terus di sini tadi kan judulnya participatory model. Tapi si penulis mempropos sebuah model baru yang namanya participatory design model. Jadi participatory tapi di dalamnya ada mendesain gitu. With multimodal approach for children and architecture student. Terus riset Hackleg ini benefit untuk teori atau juga partisipan di participatory design process. Oke, lanjut. Ini title pages biasanya di sini ada judul, corresponding author, penulisnya 2, acknowledgement, conflict of interest. Nah, ini abstraknya nih. Nah, di abstrak ini kalau saya bentar ya. Oke, kelihatan ya. Ini udah saya itu kan. Bapak Ibu kan kalau Bapak Ibu lihat sampai di sini nih. Oke. Oke. Ini namanya yang seperti saya bilang, ini namanya problem statement lah ibaratnya gitu, atau urgency statement. Dibilang di belakang beberapa tahun belakangan ini banyak participatory design project are conducted with children to develop playground that meet yang memerlukan kebutuhan dan ekspektasi anak-anak. Study related to playground sementara di observasi among the children to play with loose part, but no participatory study regarding to design the loose part. Jadi udah banyak loh participatory model, tapi belum ada yang desain gitu. Jadi, however, loose part to play namun loose part tuh punya banyak benefit untuk kognitif, physical, social, emotional development for children dan sebagainya lah. Terus in this study itu dia itu buat suatu project, the scientific research project namanya, titelnya adalah participatory design of loose part for play in urban space. Jadi dia pingin ngedesain urban space dengan participatory design project ini. Namanya loose part for play. Terus dia ini punya kolaborasi dengan Bursa Nilufer Municipality. Nah, municipality ini berarti mungkin government-nya atau ibaratnya apa ya, kantor gubernurnya lah ya. Nilufer City Council, Bursa Uludağ University in Turkey. Jadi ini project university dan manusipil di situ. DM-nya itu to discuss a participatory design model untuk children architecture design loose part within framework of benefit
framework of benefit, namanya benefit of co-cooperation, co-working, co-design, co-motivation, sama co-learning. Terus metodenya pakai qualitative data, including observasi, video, foto recording, notes individual, group interview, dan juga ada survei. Jadi ada survei tuh. Survei itu apa yang pakai kuesioner tuh? Tinggi, sedang, rendah. Jarang, sering, tua. Ini ada di sini. Tapi ada juga yang sifatnya ada interview, ada enggak pertanyaan yang sifatnya question. Terus eh, result di sini dia menunjukkan participatory design model itu memungkinkan anak dan mahasiswa arsitektur untuk berkolaboratif mengembangkan ide maksudnya untuk loose part. Jadi part yang ibaratnya loose part tadi adalah ibaratnya komponen-komponen yang bisa diassembly atau digabungkan atau disusun atau di apa seperti Lego lah istilahnya gitu. Terus ini nih mempredik bahwa model dapat diadaptasi dan digunakan di different design proses. Jadi sebelum kita ke jauh-jauh, kita intinya gini, participatory design itu, model itu udah ada. Terus, tapi yang dipurpose di sini adalah participatory design project, artinya keterlibatan atau participatory, di mana ada keterlibatan antara, tadi di konteksnya adalah anak sama mahasiswa arsitek ya, oke bahasa Indonesia ya, mahasiswa arsitek, untuk mendesain something. Somethingnya itu apa? Loose part gitu. Oke, namanya itu projectnya adalah Participatory Design of Loose Part for Play in Urban Space. Paham ya kayak gitu sampai di situ. Oke, di introduction Bapak Ibu lihat kalau di introduction itu di sini dia cuman 2 paragraf ya. Bapak Ibu lihat ya di sini dia ngomongin tentang dia kan ngomongin tentang playground. Dia kan mau mendesain urban space di playground, maka dia jelasin dulu traditional playground apa dan sebagainya. Dia jelasin cari konteks-konteks lainnya, kenapa loose part itu penting dan sebagainya, kenapa itu bisa digunakan untuk mendesain playground. Lalu in this context, ini disimpulan, ini sintesis ya. In this context, kita kan dapat kata baru nih, biasanya kan does, udah itu misalnya therefore, tapi ini pakai in this context. It is important to create open-ended play option that encourage active use of playground by children. Since loose part are movable, jadi loose part itu adalah ibaratnya komponen yang bisa digerakkan, dihubungkan dan sebagainya gitu. Yang akan didesain. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sampai akhir bacanya, desain tadi itu jadi desain yang benar-benar desain untuk playground di TK anak-anak di Bursa kalau nggak salah, kota Bursa di Turki kalau nggak salah. Terus di sini dia bilang however, ini dia kalau udah however tuh berarti dia nge-state gap. However, loose part design and predict produce as play element are both few in number. Cuman beberapa aja kayak gitu. Dan itu nggak didesain dengan participatory approach. Ya, apa sayang? Ya. Bentar dulu ya. Oke, participatory approach. Tuh. Sini, tuh. Terus terus di sini ini konteks biasa kalau biasa saya pakai itu in konteks. Jadi kalau in Indonesia, in Turki, ya ini kan in Turki nih biasanya. In Turki, children play opportunity itu limited. Berdasarkan tradisional playground aja, bla bla bla. Terus dia bilang meskipun number of this project itu kurang across the city of Bursa, there is no study ya. Nggak ada study nih yang related tentang participatory design untuk loose part for play, untuk ibaratnya anak-anak. Jangan deh. Terus di sini dia bilang tuh kalau oke, ini menjelaskan loose part. Terus ini ada tambahan aja kalimatnya, sebenarnya ini adalah dia, kita nih in this context nih kita buat project namanya model for participatory design, tapi kolaborasinya beberapa institusi seperti sini kan Nilufer Municipality, Nilufer City Council, sama Bursa Uludag University. Terus ada aspek project ini yang ibaratnya bisa dikerjakan sama children and mahasiswa arsitektur atau arsitek lah gitu, mahasiswa arsitek, jurusan arsitek. Terus di sini ada 2 research question. Nah, ini research questionnya, dapatkah children, anak-anak itu sama mahasiswa arsitek mendesain loose part together?
dalam satu aktivitas. Terus, apa sih keuntungan dari participatory design project for LUSPAT to children and mahasiswa arsitek? Terus, ini Bapak Ibu, ini adalah literatur review. Cuman di sini dia ngejelasin konteks. Kan kita kan nggak familiar ya dengan apa sih LUSPAT play dan desain. Nah, di sini dia sebutin. Ah, dah, adik ke mama. Udah dapet susu. Dah ke mama. Oke. Terus Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ini kan Bapak Ibu kan seperti yang saya bilang. Ini dia ngumpulin teori-teori, dia LUSPAT teori. Ada teorinya ternyata yang benda pecah belah itu. Terus dia simpulin di akhir LUSPAT play significant role in reaching play opportunity. Jadi LUSPAT itu punya memainkan peran yang signifikan untuk memperkaya kesempatan bermain, mempromot ibaratnya meningkatkan children fisik, kognitif dan psikososial development. Nah, jadi ternyata ada cerita LUSPAT itu. Terus dia cari beberapa riset tentang LUSPAT juga, lalu dia bilang di sini despite the variety of LUSPAT, ini jenis-jenis LUSPAT tuh kayak gimana? Meskipun banyak variety of LUSPAT, it is evident that children have not been involved in design process. Nah, dia jelasin nih kenapa harus desain gitu. Jadi LUSPAT tuh udah ada, tapi yang dimana siswa itu anak-anak itu mendesain itu belum ada, makanya perlu loh itu ini gitu. Terus di sini benefit of participatory design process with children ini dia buat juga literatur review, tapi ada tapinya. Tapi ini bagus. Kalau yang tadi ini Bapak lihat ini modelnya adalah disimpulkan di bawah. Ini kan disimpulkan di bawah kan, disintesis di bawah. Ini disintesis di atas. In participatory study, it is important for children to play an active role. Why? Hart 1992 mendefinisikan bla bla. Udah itu Letson 2011 bla bla. Udah itu Lazonovska dan Zhu bla apa. Nah, dia jelasinnya jadi ini scientific writing-nya biasanya ditaruh di bawah, Bapak Ibu yang sintesisnya itu sekarang ditaruh di atas. Di kalimat ini juga dia jelaskan, tapi in konteks dia mau nyari tentang komponen terkait quality of participatory design process conducted with children. Nah, apa sih komponen? Ada beberapa komponen loh. Udah jelasin, Benia tuh jelasin tentang komponen-komponen itu. Terus ini sama juga dibalik dia. Jadi participatory design process, profit varies contribution participation. Nah, itu kan klaim tuh from different perspective. Nah, ya di sini debutnya Driscoll bla bla, terus dia jelasin kalau ini tuh bisa untuk apa ya, menyediakan kontribusi partisipasi untuk anak lah berpikir, seperti kemampuan problem solving, creative and decision making dan sebagainya. Terus lanjut di sini cuma state pendukung aja. Sama di sini ya, ini kalimat yang cukup bagus ya. It observed that design process with children contribute not only to arsitek untuk ibarat mengarsitekturkan, but also to professional development of architecture student. Nah, ini baru dicari kalimat ibaratnya temuan-temuan pendukung sebelumnya. Ini misalkan dijelasin sampai sini nih. Nah, ini yang menarik dijelasinnya, dia jelasin tuh dua stage kalimat. Bapak Ibu lihat. Menconi and Groneman state bla 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 bla. Lalu ini kan sampai sini kan katanya Menconi nih. Tapi dia jelasin lagi, this experience can act as a catalyst for enhancing student future job prospect. Ini kalimat dia nih. Nah, lalu jadi Bapak Ibu nanti bisa pakai kayak gini ya. There 2015 reveal that bla 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 sampai ke sini. Ah nih. Oke, bentar. Oke, sampai ke sini ya. Nah, nih. Oke. Nah, ini kalimat dia nih sisanya. Jadi dia bagus ya jelasinnya. Terus nih misalnya kayak gini, Lozanova and Zhu jelasin sampai di sini in this context. Ini dia yang jelasin si Lozanova and Zhu in this context. It observed that obtaining feedback from participant is crucial for improving
participatory design project. Dia ada 2 stage, dia jelasin temuan itu, lalu dia memberikan pendapat terhadap temuan itu. Lalu lanjut, ini dia juga jelasinnya bagus juga ya. Jadi dia buat seperti ini. Participatory design process with children involve 7 fundamental stage. Problem, recognition, briefing, process planning, analysis, design, construction, evaluation, and ongoing modification. Sampai sini nih sebenarnya ngomongin hal yang sama, tapi diperpanjang. Kalau di problem recognition, initially the process begin with identifying problem related. Ini tuh tentang problem recognition. Terus brief and process planning. In the brief and process planning, itu bagian in brief and process planning. Terus in the analysis sebenarnya jelasin tentang ini, cuman dikasih extension. Extension itu gunanya apa? Ini gunanya literatur review. Literatur review itu sejatinya digunakan sama si researcher untuk memudahkan pembaca memahami konteks riset kita, gitu. Jadi kalau participatory design process with children itu gimana? Info berapa 7 fundamental stage? Oh, ada loh. Ini penjelasannya ada setiap minimal adalah 1 atau 2 kalimat di situ ya. Terus di sini sama juga dilihat ya. In the process of consisting with design workshop involve collaboration between architect student and 5 and 6 grade student. Ini jadi ada yang 8-week program, ada yang cuman program lainnya dengan first year architecture student kelas 3 level 3 sampai 4 primary grade. Jadi anggap bahwa kalau jadi programnya itu adalah seperti series of workshop. Ini saya cuman coba definisikan. Jadi ada equip program dengan kelas 5 dan kelas 6, ada yang program first year arsitek student yang di UNIF dengan kelas 3 sama kelas 4. Dia menggunakan 4 week program untuk mendesain project 1:20 scale model of playground. Jadi dia mendesain playground. Di situ playground ya, yang didesain dengan loose part, barang yang di movable, yang mungkin digabungkan, mungkin digerakkan gitu. Terus ada 3 stage ini sebelum kita ibaratnya menjadikan itu playground beneran gitu. Jadi namanya preparation, development of design, installation, evaluation, and exhibition. Jadi nanti ini akan series of sebenarnya kayak workshop, tapi workshopnya itu ya memang antara anak-anak yang sekolah dasar sama mahasiswa arsitek gitu. Terus lanjut ya, ini lewat aja. Terus material and method di sini ya. Oke, di sini material and method ini sebenarnya metodologi lah intinya gitu. Pahami dulu di sini ya, participatory design. Participatory design of loose part urban project is scientific research project based on R&D research development and production and development, led by 2 academicians and 2 doctoral students from Department of Architecture, consists of 2 interconnected participatory process, figure 1. Jadi ada 2 proses nih di sini. Pertama, the participatory design process. Yang kedua itu production, testing, process, and design. Terus, kita lihat figure 1. Di sini dia bilang kalau desain model ini kita pakai 6 step of heart di sini. Yang terkait ini teori-teorinya, terus didiskusikanlah berdasarkan framework yang namanya framework of 5 dimension, co-cooperation, co-working, co-design, co-motivation, and co-learning. Jadi di figur 1 yang tadi disebutkan, inilah participatory design of loose part of play in urban space project. Jadi ada 2 stage. Pertama desain modelnya, participatory design modelnya, sama productionnya. Jadi ada production yang jadinya gini. Terus ini kan tadi ada stage 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Ini dijelasin nih di bawah nih, stage 1 tuh apa? Stage 2 tuh apa? Di sini kan kelihatan misalnya di stage 1 preparation disebutin nih informasi background partisipan profilnya. Oh, ternyata jumlah anaknya tuh ada 20 anak, 10 perempuan, 10 laki-laki. Total yang mahasiswa arsitek itu ada 8, 6 female, 2 male. Terus
Stage 2 development of design awareness and design skill. Jadi, jadi stage ini dijelaskan 1, 2, 3, 4, terus di situ digunakanlah Bapak Ibu project schedule-nya, dibuat attendance schedule-nya. Jadi benar-benar kayak workshop tuh. Nanti workshop stage 1 apa, stage 2 apa, stage 3 apa, terus stage 4 apa. Ini kan workshop kan, ngomongin workshop sebenarnya, workshop 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini pasti kegiatan yang difunding sama ibaratnya pemerintah setempat lah. Stage 4 itu presentation. Eh, 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 jangan nangis-nangis. Dah, stage 4 itu presentation. Sini, sini. Dah, sini. Sama ada Mak Marni tuh. Ah, ada Mak satu. Dah. Terus 2.5 itu ada Bapak Ibu lihat di sini ternyata pakai survei loh. Oh, ada survei. Survei itu paham ya? Survei itu yang ada nyentang-nyentang tuh. Setuju, tidak setuju, sering, tidak sering, sangat jarang gitu. Terus dalam survei itu disisipkan juga 16 question untuk dijawab. 16 question inilah yang nanti dijawab sama mahasiswa ini, student. Oke. Ini questionnya. Nah, Bapak Ibu lihat ya cara orang luar negeri mendesain question ya. Orang luar negeri kalau international research dalam mendesain question itu bukan question aja, dia mendesain itu dalam block dimension. Dimensionnya apa? Di sini itu question pertanyaan tentang children interest in the activity and the contribution to process to children. Jadi Bapak Ibu juga harus punya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyusun 4 pertanyaan. 4 pertanyaan itu harus fokus ke something gitu. Jangan sembarang-sembarang nyusun question 10 nggak tahu itu isinya apa gitu ya. Terus lanjut. Nah, data analisis ini dia pakai kualitatif, terus di sini ada menginclude ini ada yang menarik nih, observation, video, photo recording, note, individual group, interview, children observation dan bla bla bla. Terus dia juga explanation dari drawing, dari PPT presentation juga diartikan sama Bapak Ibu. Tapi ada yang menarik di sini. Nanti ujung-ujungnya cara menjelaskannya itu pakai yang namanya deduktif tematik analisis. Apa ini deduktif tematik analisis? Deduktif tematik analisis adalah deduktif tematik analisis atau theoretical thematic analysis is based on pre-existing theory and framework that direct the process of coding and them development. Jadi dia ngejelaskannya sebenarnya berdasarkan framework. Framework of apa? Yang benefit yang tadi, yang 5 dimension nanti. Nanti dari framework itulah dicari possibility ibaratnya coding-coding terkait yang nanti sebenarnya framework itu jadi temanya. Jadi gitu. Terus di sini proses tematik analisisnya dijelaskan, misalnya transcripting data, udah itu conducting turun coding dan bla 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 lah. Ini adik mau kemana lagi? Adik mau jalan? Oke, bentar. Dah sebagainya, terus dijelasin lah sebagainya ya. Lanjut. Terus lihat di sini framework of benefit, dia jelasin lagi nih. Oh, them to reflective the applicability and dimension of the participatory design model were identified through literature within framework. Benefit of cooperation, co-working, co-design, co-motivation, and co-learning. Jadi kita nggak sebenarnya nih kalau dipikir tidak menentukan tema sendiri ya, karena deduktif tematik analisis, dia ngikut sama co-cooperation. Jadi co-cooperation tuh apa di sini? Di extension lagi. Jadi the ability of children to gain awareness and skill in design of loose part. Lalu dicarilah ibaratnya aktivitas-aktivitas yang merujuk pada co-cooperation, lalu dijelaskan berdasarkan observasi, lalu Bapak Ibu dijelaskan berdasarkan quotation-quotation yang ada di ibaratnya di dalam workshop itu atau dalam interview. Pasti dia ada yang interview nih, cuman nggak dispesifikan interviewnya gimana. Terus di sini dia bilang, I made a portable climbing wall dinding yang untuk itu. Udah itu membuat obstacle-nya, rintangan-rintangannya dengan arranging portable round piece. Jadi mengatur beberapa piece. Udah itu made puzzle, game piece, and connected to play together. Terus dia suruh gambar nih. Suruh gambar. Ini kan gambar 2D ya. Lalu ternyata nanti ada juga gambar ibaratnya model-model di mana dia mendesain 3D-nya seperti ini.
Lalu itu kan cooperation ya. Di sini ada kegiatan yang lebih ibaratnya lebih konteks 1:20 mungkin yang tadi dibuat. Lalu di sini selain dari kualitatif part, tadi dia kan ngasih yang namanya survei kan. Surveinya ini untuk student children opinion and contribution preparing activities to development expressing idea desain idea. Ini most moderate least. Jadi dia ada 3 kriteria. Lalu sudah dibagikan ini suruh ngisi nanti dipresentasikan untuk menambah ibaratnya datanya lah. Nggak hanya kualitatif gitu, ada kuantitatif gitu juga. Terus dijelasin co-working. Co-working itu apa? The ability of children and architect student to effectively use representation technique together. Jadi dia gunakan ini desain ini buat di dalam workshopnya ibaratnya bekerja sama arsitek, student arsitek itu buat model-model seperti ini nih di second day of workshop. Ini sebenarnya tujuannya nanti adalah mendesain benar-benar playground. Jadi Bapak Ibu terus ini didesain, terus dibuat seperti ini possibility ibaratnya desainnya. Terus lanjut, ini quotation-quotationnya dijelasin juga. Survei kontak, surveinya dijelasin juga nih. Gimana sih isi surveinya? Direpresentasikan di tabel 5 ini. Teknik development ini contribution teknik development presentation of design idea according to children and architecture student. Collaboration drawing berapa persen? Misalnya student lebih banyak 82,3%, sisanya enggak. Architecture student ini 62,2%-nya ada aktiviti-aktivitinya lalu di ibaratnya kasih survei kuesioner kayak gitu. Lanjut, ini co-design. Co-design ini ibaratnya melakukan desain lah. Situ ini dibuat desainnya, terus sama caranya dijelasin, dikasih quotation, dijelasin, dikasih quotation, dikasih foto dan sebagainya. Terus ini kuesioner yang ngejawab adalah student arsitek terkait evaluation contribution of children to participatory design project. Jadi si arsitek student dikasih nih kuesioner isinya 5 pertanyaan. Menurut kalian tuh gimana sih evaluasi kontribusi anak-anak ini terhadap desain urban space ini gitu. Terus co-motivation nih mungkin terkait gimana student semangat, team spirit, dan proses to support each other. Yang berapa udah? Oke, masih banyak ya, hampir 40 menit. Terus ini view of architect student in collaborative working process with children. Ada 2 pertanyaan. Dijelasin lah di sini. Terus udah sampai ke discussion. Tapi Bapak Ibu lihat di sini bentar ya. Bentar. Oke, bentar. Mungkin saya kecepatan tadi. Nih. Jadi yang tadi itu yang Bapak yang di desain-desain itu dijadiin di urban space Bapak Ibu. Dijadiin bener-bener ibaratnya playground di urban space yang ada di TK di daerah situ gitu. Ini udah dijadiin ini kan yang model-modelnya di sini nih. Ini kan modelnya sama nih sebenarnya dengan ini. Terus lanjut. Terus lanjut ya discussion-nya. Ini saya tadi baru discussion-nya dia jelasin berdasarkan benefit of cooperation. Jadi dia pasti ada kalau cooperation pasti ada co-working, co-motivation dan sebagainya. Tapi dia biasanya kalau discussion itu ada openingnya dulu atau result itu sama juga bisa ada openingnya. Dia jelasin ini cuman di discussion karena seharusnya ini udah lengkap ya. Cuman di sini dia pingin lihat kalau benefit of co-working berdasarkan kalau kita pakai desain loose part itu gimana teori-teori yang mendukung dan sebagainya. Di sini dia memakai pola aku jelasin aja lah pakai 5 dimension yang kayak result supaya discussionnya nyambung. Tadi kan dia jelasinnya pakai co-cooperation, co-working, co-motivation dan sebagainya lah, co-design. Ini dijelasin nanti dikasih teori-teori yang mendukung itu dan sebagainya lalu diselesai di sini. Jadi terus di conclusion Bapak Ibu lihat ini nggak ada conclusion and recommendation kan, tulisannya cuma conclusion tapi di dalamnya ada recommendation. Nih, it is recommended that workshop duration be structure
flexibly. Direkomendasikan workshop itu nanti lebih fleksibel. Mixed group, considering different interest of boy and girl. Ya, ternyata si peneliti berdasarkan pengamatannya ingin nambahkan, oh coba dong mungkin boy and girl tuh punya interest yang berbeda terhadap desain gitu. Ya, terus lagi cari material-material yang mencegah distraction. Udah itu spacious working environment, udah itu profit reduce clutter caused by material and activity. Jadi suruh cari material yang tidak ibaratnya membuat distraction. Tadi kan terlalu banyak material-material sehingga membuat distraction. Mungkin next time pakai blocking-blocking yang udah disediakan yang kecil-kecil sehingga desainnya itu lebih ibaratnya lebih mudah atau bisa di carving di tempat misalnya kayak gitu misalnya dibentuk di tempat. Terus di sini eh dia bilang children and encourage to participate in tasks of their choice within their group. Jadi nanti anak-anak tuh dikasih kesempatan untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas yang mereka pilih. Udah itu considering the applicability the design in this research, the benefit or the process recommended. Oh enggak, ini cuma conclusion aja. Nah, kalau bagian setelah ini itu adalah simpulannya. Bapak Ibu, apa tuh simpulannya? Misalnya gini. It also yield that positive result in terms of developing design design. This study provide interactive experience that encourage participatory design for local government. Nah, udah gitu aja sih. Terus Bapak Ibu lihat ini pelengkap saja contributor auto statement, declaration of conflicting interest, acknowledgement, data availability dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu perhatikan ya, kalau dia menulis itu kan sebenarnya dia kan punya research question di sini. Research question-nya itu kan 2. Bentar, saya putar dulu ke sini. Nah, research question-nya itu apakah children sama mahasiswa arsitektur itu dapat mendesain loose path together? Bisa loh. Udah kejawab tuh di riset. Cuman bentuk jawabannya itu tidak terblok, tidak tersirat. Tapi dalam framework, tematik framework yang udah dibuat di situ. Lalu disimpulkan, oh bisa loh. Terus apa sih benefit dari participatory design proses? Nah, ini udah kejawab juga. Benefitnya apa? Lalu dijelaskan juga di bagian discussion itu gitu, result and discussion-nya. Oke. Udah itu sih Bapak Ibu. Berapa menit nih? 50 menit. Oh ya, 44 menit. Mungkin kalau ada tanya jawab silahkan ditanyakan aja. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah tipe riset di mana Bapak Ibu tuh engage sama aktivitas di kelas. Ah, ini sulit kalau dia tidak punya funding project misalnya. Udah itu dia bukan dosen dan mahasiswa. Nah, jadi ini harus memang punya tim ini. Jadi kalau mau ngeriset seperti ini, at least misalnya kamu dosen, Bapak Ibu dosen di sebuah universitas punya mahasiswa, udah itu punya engagement atau koneksi dengan sekolah, lalu Bapak Ibu bisa connect juga sama ibaratnya dinas terkait lah di situ. Baru Bapak Ibu bisa nih participatory model ini. Dan ini udah publish loh ini di top jurnal. Dan ini bagus. Jadi idenya sebenarnya gini Bapak Ibu. Participatory model tuh ada. Ada ya. Tapi yang desain part itu nggak ada. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Lalu di-embed lah dalam riset konteks, dibuat mendesain, dijadikan dalam topik riset project urban space, dilibatkanlah mahasiswa sama anak-anak, sama dinas setempat, jadilah sebuah project di recording, diobservasi, udah itu dikasih kuesioner, mahasiswanya disuruh ngisi question, nanti dapat tuh transkrip dari mahasiswanya, udah itu nanti presentationnya di record, udah itu nanti akan ditranskrip juga presentationnya, mungkin nanti ada tambahan interview dan sebagainya. Udah jadi riset, lalu dilaporkan dalam bentuk paper seperti ini. Udah Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan. Mas Harto, Iya. itu kok rumusan masalahnya terlalu simpel ya? Hanya 2 dan itu pertanyaannya pertanyaan biasa aja. Ya memang Apakah biasa karena iya, intinya maksudnya apakah iya maksudnya jawabannya sebenarnya bisa hanya ya bisa. Apakah iya, ada mahasiswa bisa ya bisa. Ya, memang kayak begitu ya bisa.
Memang betul gitu. Jadi kita itu kan di sini sebenarnya dia tersikat sama, maksudnya terikat sama participatory model. Jadi ketika ditanya, dapatkah children dan mahasiswa itu mendesain loose part together, maka dia menjelaskannya dalam participatory model, desain model itu di situ. Terus apa sih benefitnya gitu, Bang? Bukan berarti yang sederhana ini itu ya ibaratnya nggak worth it ya, malah ini worth it. Ibaratnya, oh ternyata cooperation kayak gini bisa loh. Bukan cuman student sama guru aja, ternyata mahasiswa arsitek itu penting juga untuk kegiatan aktivitas kayak gini. Ah, inilah yang menyebabkan di negara-negara maju, negara Eropa, dia tuh pemikiran ibaratnya sistem pendidikannya tuh bagus, nggak monoton gitu. Harus gurunya gitu, ya dipanggil mahasiswanya dan sebagainya. Ini bagus, bagus tapi berat. Ketika Bapak Ibu tidak punya funding, Bapak Ibu tidak punya tim, Bapak Ibu tidak punya waktu yang banyak. Jadi kalau mau meniru ini sulit. Itu aja. Ini kan modelnya kayak kemarin waktu Andri ngambil data ya buat pelatihan workshop. Tapi nggak ada konteks participatory model. Pokok intinya itu ngambil workshop, dapat data aja. Karena kalau sampai buat seperti ini biasanya lebih, mungkin bisa ya. Tapi mungkin harus diplankan lah workshop ke depannya kalau mau pakai participatory model nih. Jadi desain model misal mendesain apa, misalnya komponen prototype gitu. Bisa pakai ini nih, bisa ditiru seperti ini. Tapi Bapak Ibu yang ibaratnya pekerjaannya misalnya peneliti, itu kalau nggak ada tim atau interkoneksi dengan sekolah yang mutual benefit akan sulit. Terutama pendanaan lah dan sebagainya. Karena kan komponen-komponen yang kita pakai kan pakai uang juga, material-materialnya itu kan pakai uang. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya itu ya yang berkembang ya palingan cuma tes, kuesioner, itu udah itu interview kita investigasi. Nah, model kayak gini misalnya apa? Bisa nggak model kayak gini? Misalnya kita participatory design model ngembangin produk permainan anak-anak misalnya kayak gitu. Bisa tuh, tapi ya itu perlu kolaborasi banyak orang lah. Intinya harus didesain dengan baik teorinya, udah itu implementasi di lapangannya harus jelas. Karena kalau basic framework sama teorinya udah jelas, implementasinya kegiatan yang akan diturunkan nanti kita instruksikan ke sama mahasiswa itu juga jelas. Jadi kita datanya tuh udah sebenarnya terstruktur. Jadi kalau saya itu biasanya ngebimbing mahasiswa tuh udah kelihatan nih ujungnya mau jadi apa. Bukan awalnya ya, ujungnya tuh harus jadi ini ya gitu. Jadi Bapak Ibu harus melihat ujungnya atau akhirnya tuh bisa jadi apa dulu, baru yakin oh saya bisa untuk riset ini, oke jalan gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini riset yang menarik ya Mas Arto dan Ya. teman-teman Bapak Ibu. Ah, mungkin misalkan dari Bapak Ibu dari BRIN ingin membuat riset seperti ini, mungkin saya bisa memfasilitasi. Jadi saya punya mahasiswa di kampus ya bidang engineering, pendidikan teknik. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Misalkan Bapak Ibu punya ide terkait tipe riset seperti ini. Terus harus dikoneksikan sama mata kuliahnya juga, Yandri. Jadi Bisa, harus ini. Jadi gimana sih kalau mahasiswa sebenarnya enak. Jadi langsung aja kalau ngikut mata kuliah ini kerjanya bagus, hasilnya dapat nilai, udah gitu aja sih. Eh, Lebih murah juga kalau mahasiswa itu. Tapi ya. karena ini memang konteksnya dia pingin apa ya, impactful lah sebenarnya. Ini riset yang impactful nih. Dia cuma dari pembelajaran lalu bisa jadi playground untuk taman kanak-kanak di kota itu, di Bursa. Wah, ini keren nih menurut saya Hmm. di konteks education ya. Eh, dan arsitektur engineering lah ibarat arsitektur desain arsitektur lah ibaratnya kayak gitu. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Jadi Bapak Ibu nggak riset itu nggak perlu ini ya, nggak perlu ribut harus pertanyaannya riset questionnya apa banyak, tapi memang kalau kualitatif itu jangan banyak-banyak pertanyaannya. Kalau kualitatif itu kan penjelasannya banyak, jadi marking dia lah 2 atau 3 lah maksimum itu riset questionnya kalau mau buat kualitatif. 2 cukup lah atau 3 kalau mau lebih padat lah 3. Tapi kalau kuantitatif Bapak Ibu tuh biasa precise ngejelasin data itu gimana, berarti cari pendukungnya udah selesai gitu. Kalau kualitatif kan bisa lebar ya ibaratnya karena datanya ada gambar, ada observasi, ada video recording juga dan sebagainya.
It's okay sih. Cuman ya saya juga baru belajar ini. Oh ternyata desain model tuh itu. Saya kalau di Indonesia tuh kan ada desain riset tuh, cuman menurut saya nggak jelas karena belum ada desain riset yang bagus yang saya baca selama ini saya itu ya. Ibaratnya sampai benar-benar kayak gini bentuknya kayak gitu, tapi saya belum nemu desain riset yang sebagus ini, desain riset yang comparable sama participatory desain model ini kan sebenarnya kan model desain partisipasi sebenarnya. Di partisipasinya ada partisipasi anak-anak sama mahasiswa arsitektur untuk mendesain something, gitu aja sih sebenarnya risetnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Berapa nih? 52 dah. Apa nih? Udah, ini udah saya tanda-tandain. Cuman tadi yang Bapak Ibu paham ini saya juga baru yakin gitu karena saya orangnya nggak yakin ya. Jadi ternyata ada ini nih tematik, didaktif, mana tadi ya? Eh, Tematik, didaktif. Ini tematik, didaktif. Bentar, data analisis. Nih, deduktif tematik analisis. Jadi tidak usah ribet-ribet membuat tema atau atau ibaratnya ya temanya lah dari coding tetap di coding, tapi coding itu dikelompokkan berdasarkan tema, berdasarkan framework yang digunakan. Frameworknya apa? Frameworknya itu adalah co-cooperation, co 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 lagi co-working. Nah, nanti diturunkan tuh co-working apa-apa di sini. Jadi framework web dimension itu udah diturunkan sama si dia di sini. Bentar. Nah, nih di sini. Co-cooperation, working, design, motivation, and color. Berdasarkan dia identifikasi ini. Six step. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini saya tutup dulu atau buka aja. Ya nggak apa-apa, ini sesuatu yang baru kita pahami ya. Ternyata tuh, kalau kita buat sejenis, buat ini kan series of workshop ya. Ini berat kerjaannya sampai 6 minggu dan harus di sekolah. Tapi jadinya ya bagus, impactful. Bukan cuma data interview DLL, tapi benar-benar embed lah sama kegiatan aktivitas. Ya jadi bagus lah ini kalau menurut saya, layak lah dibaca dan scientific writingnya bagus juga. Oke, ada lagi? Ada Kang Opik nih. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan ini ya, jangan harus niru ini, enggak. Jadi sederhananya gini, dimanapun, sepintar apapun atau sebisa apapun, ada namanya batasan. Batasan itu namanya saya namakan mawas diri. Kita itu mampunya apa, bisanya apa, punya waktunya buat apa. Jangan melebihi kapasitas semuanya mau dikerjain. Nanti ujung-ujungnya badan kita nggak mampu, sakit, stres, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak mampu yang seperti ini ya nggak usah. Ini kan dia punya tim ini, punya pendanaan. Nggak mungkin dia nggak punya pendanaan. Coba kita lihat knowledge-nya bawah. Pasti dia punya pendanaan. Tuh, dia ada. Oh, dia ada. Oh, nggak ada nih. Dia nggak ada nyebutin pendanaan ya, tapi pasti kayaknya ada pendanaan lah. Nggak mungkin nggak ada pendanaan. Soalnya risetnya ini banyak ngeluarin material. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Udah? Udah belum? Pas kan ya? Oh, pas nih. Masih 855. Sekarang saya cuman jelasin inti-intinya aja sih. Ya. Ya, sebenarnya bisa diperbaiki misalnya conclusion and recommendation, further direction bisa dibuat kayak gitu. Tapi it's okay sih, ini udah termasuk banyak ya Bapak Ibu gambar-gambarnya. Oke. Ini Bapak Ibu kalau misalnya konteksnya tuh biasanya, nah ini nih, jadi dulu gini, ini ada yang saya zaman ketika Bapak Ibu bisa lihat lah publikasi saya di bawah 2022 ke bawah lah ya. Itu saya nggak peduli sama foto, yang penting data, transkrip, mungkin data-data kuantitatif, kualitatif. Tapi setelah memasuki 2023 awal tuh saya penting, ilustrasi riset itu penting loh.
untuk meyakinkan orang kalau riset ini benar-benar ada gitu. Jadi saya mulai foto-foto tuh, makanya saya ajarin Andri, foto ini masukin Dri, foto itu masukin Dri. Itu karena saya sendiri pada kapasitasnya adalah kebanyakan harus di Gatot Subroto, bukannya harus di kelas di Univ. Saya sebenarnya berharap di kelas di Univ, cuman flexibility atau ruang kerja kita masih belum sampai ke situ, pemikirannya belum sampai ke situ orang-orangnya, gitu aja sih. Tapi it's okay lah, kita bisa kolaborasi untuk mengatasi hal-hal yang ibaratnya teknikal kayak gitu, Pak Ibu. Ya nanti Mas nanti. Harto, Ya silahkan, siapa? Oh ya, ini Bu Marni. Boleh Bu Marni. Oh ya, kita enggak Mas Harto, lanjut aja dulu tadi. Udah, udah. ya kita sudah satu round ya untuk eh, Iya, betul. membahas jurnal-jurnal bagus. Kalau Iya, nanti misalnya kita eh, jurnal publish, tapi menurut Mas Harto tuh sangat tidak bagus, sehingga kita tahu loh yang nggak bagusnya itu di mana gitu, Mas. Bisa nggak iya. kita Boleh, memberikan jurnal yang tidak bagus tapi publish gitu? boleh. Jadi, Ya, jadi jadi tahu sebe, salahnya gitu loh, ya, tahu jadi jeleknya. Kalau ini kan betul. udah bagus-bagus nih, gitu kan? Mm-mm. Ya, jadi gimana? Emang saya itu ini, saya tuh udah memperkirakan ini. Saya tuh udah berpikir panjang. Makanya saya tidak menentukan Bapak Ibu tuh mau apa. Pokoknya Bapak Ibu yang possibility Bapak Ibu baca dulu. Nanti Bapak Ibu itu kan nanti kan ada kelihatan salahnya kemarin misalnya di Frontier ataupun yang kemarin kesalahannya ternyata bagian instrumen yang nggak ada penjelasannya. Misalnya ada salah-salah tulis, misalnya yang artikel yang political literasi yang sebelumnya di awal-awal itu. Jadi itu memang saya bebaskan Bapak dan Ibu untuk mencoba mencari itu gitu. Karena Bapak Ibu belajar dari kesalahannya. Jadi gini, ngapa sih Mas Satu tuh tahu yang benar yang salah tuh gimana gitu ya? Mas Satu kok tahu yang benar yang salah gitu? Karena saya tuh udah baca kalau dari zaman kuliah tuh mungkin lebih dari 1.000 kali. Jadi setiap hari tuh satu. Karena saat itu saya tidak ada tuntutan, digaji juga sama Hungarian government. Palinglah sama kalau summer break saya kerja nyari uang tambahan. Sisanya tuh saya baca baca paper. Jadi di banyak-banyak paper itu nanti misalnya setelah saya baca puluhan paper, kok ini beda ya sama yang ini? Oh, ternyata dia kayaknya nggak nyambung nih. Ini salah tapi possibility-nya lebih. Oh, still oke sih. Ya, itu tergantung sama proses review, Bapak Ibu. Jadi ada proses review yang sadis banget. Sadis banget kalau nggak presis nggak kita nggak pengalaman ngejawabnya, itu kita pasti nggak akan tembus. Tapi ada proses review yang mudah banget. Nah, ini tergantung nasib-nasiban, tapi tergantung juga jurnalnya. Tuh, ada case ya, saya mereview punya teman saya, adik senior saya ya. Udah round 2 major revision. Semua orang ngasih positif ya. Saya baca papernya, riset metodologinya benar, tapi cara nganalisisnya salah. Udah itu interpretasinya saya bilang ini kalau kita nerbitin paper ini dia akan misleading tentang masalah unidimensional sama multidimensional results untuk mengukur satu instrumen. Saya bilang kayak gitu. Ini salah, ini nggak nyambung, jawabannya nggak konsisten dan sebagainya. Setelah saya kasih komen itu langsung di reject sama editornya. Karena masalah kebakaran ya, jadi orang itu pasti editor udah melihat track record saya. Sama kayak gini nih Bapak Ibu, saya tuh dapat banyak banget eh ini ya. Nih, misalnya saya harus nge-review nih Ijero nih, Jerdo nih saya harus nge-review tapi nggak saya jawab. Terus nggak saya jawab, saya pusing. Satu nih, bentar nih TKNL nih saya disuruh nge-review lagi belum saya jawab nih. Jadi Bapak Ibu karena udah ibaratnya karena orang kan pasti baca tulisan kita ya. Jadi tulisan itu menentukan arah pikir menurut saya. Gimana kalau Bapak Ibu nulis menentukan arah pikir. Loh, makanya saya itu menilai orang sederhana aja. Saya baca aja tulisan terbaiknya. Kalau dia memang bagus, saya bilang, oh ini bagus, ya itu. Tapi kalau saya lihat, ini tulisannya hancur aja, ini pasti ya masih kayak gitulah. Sebenarnya ya, saya bisa menentukan kualitas orang cuman dari tulisannya, karena tulisan itu menentukan cara berpikir. Sama kayak waktu saya ngajar Bu Marti sama Pak Kadir sama Adila buat proposal riset kan udah mulai paham ya gimana buat interkoneksinya, koherensinya, gitu-gitu dan sebagainya lah. Kalau orang tidak paham nggak bisa buat itu.
Oke, Iya. udah itu. Ya nggak apa-apa, nanti coba aja cari yang misalnya yang Bapak Ibu nggak mengerti, mungkin ya nggak masalah. It's okay sih. Nanti papernya. Bebas aja sih, nggak terlalu harus bagus harus itu. Nanti kita tetap bahas. Misalnya di Q2 paper publish bagus. Q3 paper menurut Ibu Ibu paham, tapi kok kayaknya agak ada yang salah ya nggak apa-apa di itu yang aja dibahas nanti. Kalau ada nggak ada ini nggak ada batasan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan apa sih? Oh ya Mas. Oke. Oh ya, udah? Ada lagi nggak? Udah? Ya cukup Udah Mas. lah. Ini Ah iya, nggak apa-apa. Intinya ini ya, Bapak Ibu terus belajar ya. Bukan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir oh cuman ngasih survei, interview aja, riset itu publish. Enggak kayak gitu. Banyak possibility bahkan ketika di JKU tuh ada yang namanya apa namanya, Andri? Teori paper ya? Teori paper ya, Andri? Iya, theoretical paper. Bisa jadi, bisa publish. Kita men-state satu teori, bisa publish gitu. Saya pun heran tuh gimana caranya tuh. Tapi it's okay sih. Tapi kita belajar hal-hal baru kayak gitu lah. Jadi jangan Bapak Ibu jangan menutup diri. Walaupun Bapak Ibu nanti udah hebat, udah pinter, dengerin aja orang itu. Mungkin kita dapat knowledge dari orang itu gitu aja sih. Oke, udah. Saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu udah hadir. Eh, Assalamualaikum. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Makasih Mas Oh Harto. iya, papernya papernya udah di grup ya. Ini udah di recording nanti diupload ya, Andri. Yuk, yuk sip, yuk, assalamualaikum.